saya Wulan, saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menyampaikan materi komunikasi bisnis yang berjudul penulisan resume. Oke, resume adalah suatu daftar dokumentasi yang berisi kualifikasi dan jalur karir yang disusun secara teratur, rapi, dan menarik perhatian pembaca, atau lebih dikenal yaitu CV atau kurikulum vitae. Oke, dalam persiapan resume ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama, mencari informasi penting. Mencari informasi penting, langkah pertama yang perlu Anda lakukan adalah mencari berbagai informasi penting yang relevan dengan jenis pekerjaan yang Anda inginkan. Yang pertama, analisis diri. Contohnya, apakah saya mempunyai aspirasi yang cukup tinggi? Apakah saya dapat berkomunikasi dengan baik? Apakah saya orang yang energik? Apakah saya orang yang mempunyai percaya diri? Nah, itu beberapa pertanyaan yang akan Anda jawab dan yang akan Anda dapatkan sesuai dengan pekerjaan Anda. Selanjutnya yaitu analisis pekerjaan. Para lulusan suatu perguruan tinggi sedikit atau belum memiliki pengalaman kerja pada tahap-tahap awal masuki pekerjaan, perusahaan telah menyediakan suatu program orientasi atau pelatihan kepada mereka yang baru diterima sebagai karyawan suatu perusahaan. Oleh karena itu, sebelum menyusun resume, hal yang perlu dijawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah tugas dan tanggung jawab pekerjaan? Apakah karakteristik pribadi saya sesuai atau tugas dan tanggung jawab pekerjaan? Apakah latar belakang pendidikan saya sesuai dengan persyaratan untuk posisi pekerjaan? Apakah pengalaman saya berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan? Selanjutnya yaitu analisis karir. Oke, Anda perlu juga membuat dan menjawab segala macam pertanyaan yang berkaitan dengan karir Anda di masa depan. Contohnya, yang pertama, apakah ada efek samping yang membahayakan kesehatan? Selanjutnya, apakah ada imbalan selain yang berbentuk finansial? Apakah bidang pekerjaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi? Apakah prestasi akademis menjadi syarat bagi penjenjang karir? Yaitu referensi. Beberapa referensi mungkin perlu dilampirkan di dalam resume. Referensi adalah beberapa orang-orang tertentu yang akan memberikan surat rekomendasi kepada Anda yang berisi tentang berbagai hal yang mereka ketahui semasa mengenal Anda. Contohnya orang tua. Nah, ketika kita akan melamar suatu pekerjaan ke luar negeri atau keluar kota, surat rekomendasi dari orang tua itu atau surat perizinan dari orang tua itu sangat dibutuhkan karena itu sangat penting bagi perusahaan. Oke, ketika surat rekomendasi atau surat perizinan itu, di dalam suratnya harus tertera nama, alamat, nomor telepon, faksimal, atau email. Kedua, perencanaan resume. Tujuan Anda membuat resume adalah agar Anda dapat melakukan wawancara dengan tim organisasi atau perusahaan yang Anda lamar. Oke, dalam merencanakan resume ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan karir. Nah, di sini ketika kita melihat lowongan di suatu majalah, di koran, di sosial media, dimanapun itu, nah di situ terpampang jelas perusahaan manakah yang membutuhkan bagian manakah. Contohnya, perusahaan A membutuhkan bagian manajer keuangan atau manajer pemasaran. Nah, ketika kita melihat lowongan itu, spontan kita harus memutuskan jalur karir mana yang akan kita ambil. Apakah kita akan mengambil jalur
manajer keuangan atau manajer pemasaran. Yang ketiga yaitu pembuatan resume. Nah, pembuatan resume ini tujuannya untuk apa? Tujuan Anda ketika akan membuat lowongan atau melamar pekerjaan. Nah, secara umum resume mencakup satu, nama kita, yang kedua alamat lengkap, tujuan kerja, kualifikasi, informasi pribadi, dan referensi. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang penulisan resume yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Mbak Wulan. Saya akan menjelaskan materi tentang rencana pengorganisasian. Jadi, berdasarkan cara pengorganisasiannya, resume dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis resume. Yang pertama yaitu resume kronologis atau chronological resume. Resume yang kedua adalah resume fungsional atau functional resume. Dan yang ketiga adalah resume kombinasi atau combination resume. Resume kronologis adalah cara pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Bentuk resume kronologis ini merupakan bentuk resume yang tradisional. Yang kedua ada resume fungsional. Adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dari organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Resume fungsional memerlukan suatu analisis diri, analisis karir, dan analisis pekerjaan secara lebih lengkap. Beberapa fungsi penting dalam suatu organisasi seperti fungsi pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, sumber daya manusia, penganggaran, komunikasi, hubungan masyarakat, dan sejenisnya dapat dijadikan sebagai judul tersendiri dalam resume. Yang ketiga ada resume kombinasi. Resume kombinasi ini adalah gabungan antara resume kronologis dan resume fungsional. Bentuk resume kombinasi memberikan suatu keyakinan bahwa persyaratan pendidikan dan pengalaman terpenuhi dan masih menggunakan judul-judul lain yang menekankan pada kualifikasi yang dibutuhkan resume fungsional. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam membuat resume yang baik. Yang pertama adalah kerapian. Dalam penulisan resume, gunakanlah kertas yang bersih dan kertas yang berkualitas baik. Jika penulisan resume menggunakan tulisan tangan, maka usahakan jangan sampai ada coretannya. Tetapi jika penulisan resume diketik, maka pilihlah huruf yang baik, kemudian aturlah format resume serapi mungkin agar enak dibaca. Untuk yang kedua adalah sederhana. Sederhana yang dimaksud di sini adalah kesederhanaan dalam penggunaan bahasanya. Bahasa yang digunakan itu harus jelas dan tidak bertele-tele. Untuk yang ketiga adalah akurat. Akurat dalam hal pemberian informasi. Jadi informasi yang diberikan itu harus informasi yang tepat dan benar. Untuk yang keempat atau yang terakhir adalah kejujuran. Berikanlah informasi yang sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya, tanpa mengada-ngada. Karena jika penulis resume ketahuan memberikan informasi yang tidak benar atau tidak jujur, maka kerugianlah yang akan didapatkan oleh si penulis resume itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Arsyanifa. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai dalam bagian pembukaan resume dapat menggunakan berbagai macam judul seperti resume ikhtisar riwayat hidup atau daftar riwayat hidup. Judul yang dipilih paling tidak mencangkup nama dan alamat pelamar secara lengkap, sehingga memudahkan pimpinan perusahaan, organisasi yang pelamar kirim dengan mudah dapat menghubungi pelamar. Selanjutnya pada bagian tujuan karir dapat menyatakan tujuan secara umum maupun khusus. Lalu kualifikasi dasar dapat dinyatakan baik sebelum atau sesudah tujuan pekerjaan. Kualifikasi penting yang dapat pelamar tawarkan untuk suatu pekerjaan tertentu mencakup pendidikan dan pengalaman kerja. Data pribadi dapat mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, berbagai keterampilan atau skill, kesehatan, tinggi badan, berat badan, hobi, jenis SIM yang dimiliki, dan jenis kendaraan yang dimiliki. Perlu diingat bahwa pelamar harus mencantumkan informasi data yang penting dan relevan dengan jenis pekerjaan yang dikehendaki.
Mengenai referensi, pilihlah 3 orang yang memiliki reputasi baik. Pelamar dapat meminta surat rekomendasi kepada orang-orang tertentu yang akan memberikan nilai plus bagi kemampuan yang dimiliki pelamar kerja. Jangan lupa cantumkan nama dan alamat lengkap termasuk nomor telepon atau faksimil orang-orang yang menjadi referensi dalam resume pelamar. Ya, sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Indah. Saya akan membawakan materi mengenai masalah dalam membuat resume. Berbagai masalah yang muncul berkaitan dengan pembuatan resume. Yang pertama ada resume dibuat terlalu panjang sehingga terkesan tidak tegas dan tidak akan mencapai sasaran. Yang kedua, resume yang ditulis terlalu singkat sehingga tidak memberikan informasi bagi para pembaca untuk menelaah lebih dalam. Yang ketiga, format penulisan resume kurang baik, kurang memperhatikan tanda baca sedang sejenisnya sehingga isi resume sulit dimengerti. Yang keempat, terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat kompleks. Alangkah baiknya kalimat yang digunakan bersifat sederhana atau simple. Yang kelima, resume mengandung banyak kesalahan ketik atau tulisan. Yang lebih fatal, kesalahan penyusunan kalimat. Yang keenam, pelamar tidak dapat menunjukkan secara tegas dalam resume tujuan pekerjaan yang dikehendaki. Yang ketujuh, pelamar menampakkan keyakinan yang berlebihan sehingga pembaca akan ragu terhadap resume yang dibuat. Yang terakhir ada pelamar yang tidak jujur saat mencantumkan data dalam resume. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para teman-teman semua, mohon dimaafkan. Dan bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.